Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, kaum muslimin jemaah salat zuhur yang semoga senantiasa di bawah lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Telah kita bahas bahwa aslul istiqamah istiqamatul qalb. Bahwa cikal bakal atau pondasi istiqamah itu istiqamahnya hati kita. Rasulullah SAW telah menyebutkan la yastaqimu imanu abrin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan istiqamah iman seorang hamba hingga hatinya istiqamah, hingga hatinya berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita tundukkan, menerima sepenuhnya apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka anggota tubuh kita akan mengikutinya. Hati bagaikan apa? Raja yang mempunyai otoritas yang sangat kuat. Ya, kita perhatikan, kita tidak mungkin datang duduk di masjid ini kecuali ada hati kita yang menggerakkan. Dan betapa banyak orang yang hatinya dijauhkan oleh Allah SWT sudah berada di dekat masjid, cuman tidak tergerak hatinya ke dalam masjid. Maka hati ini perlu kita berikan perhatian lebih, karena tatkala hati kita menerima agama Allah dan dia istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keistiqamahan, mengharapkan bisa tetap berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala dia baik, tatkala dia selamat, maka dia akan membuat anggota tubuh semuanya menjadi mengikutinya. Tapi kalau rusak hati ini, ya sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, inna fil jasad mudghah, bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Apabila dia baik, baik anggota tubuh semuanya. Apabila dia buruk, maka akan buruk, binasa semua anggota tubuh tersebut. Rasulullah katakan, ala wahyal qalb. Mudghah itu adalah hati kita. Penting bagi kita untuk memperhatikan keistiqomahan hati kita. Ya, dan kadang ada orang yang salah kaprah. Ya, dia tidak melakukan ketaatan-ketaatan, kemudian dia mengklaim yang penting hati. Ya, betapa banyak katanya orang yang ya, tampilannya Masya Allah, ya, pakai jilbab, perempuan-perempuannya atau laki-lakinya berpakaian-pakaian muslim yang totalitas, namun hatinya ya, belum tentu bersih. Kalau saya katanya apa? Walaupun tidak pakai jilbab, tidak pakai ini, hati bersih. Siapa yang jamin? Ya, tidak ada hal demikian. Bahwa yang terpenting kita perhatikan hati, dan hati itu akan memperlihatkan keluarnya. Orang yang memang hatinya baik, kalau dia memang baik hatinya, dia akan terima apa yang Allah perintahkan. Dia akan tunduk kepada apa yang penciptanya arahkan. Tapi kalau ada orang yang mengatakan hatinya baik kemudian dia melanggar agama Allah, maka ini hanya sebatas klaim saja. Hanya sebatas ya, ungkapan-ungkapan yang manis di mulut saja. Tapi apa hakikatnya apa? Mendustai dirinya sendiri. Kemudian yang berikutnya yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yang kaidah yang keempat, al-istiqamah al-matlubah minal 'abd hiya sadad. Fa illam yaqdir fal muqarabah. Syekh mengatakan kaidah yang keempat, istiqamah yang dituntut dari seorang hamba adalah dia tepat sasaran. Dia sempurna melakukannya. Jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah hati, tapi kita totalitas untuk melakukan agama Allah. Udkhulu fis silmi kafa, masuk ke dalam agama Allah secara totalitas. Kalau kita tidak mampu total untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak 100% kita bisa tepat dalam melakukannya, fal muqarabah, maka paling tidak mendekati. Ya, ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, inna dina yus, bahwa agama itu mudah, kata Rasulullah. Ya, kenapa agama ini mudah, Bapak yang dirahmati Allah SWT? Agama ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Bahkan perkara akidah disebutkan oleh para ulama, ya, kaedahnya bahwa
sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia pasti akan dimudahkan oleh Allah. Ini kaidah yang diberikan oleh para ulama. Seperti halnya Pak, kita membutuhkan udara. Maka Allah SWT akan berikan udara itu semudah-mudahnya. Tidak ada orang yang akan kesulitan untuk mendapatkan udara. Di mana kita berada, ada udaranya. Ketika manusia membutuhkan sesuatu yang paling penting di dalam hidupnya itu air, Allah mudahkan air. Ini kaidah dalam segala sesuatu, bahwa ketika ada sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia, maka Allah akan permudah. Tentu agama merupakan perkara yang jauh lebih dahsyat, jauh lebih dibutuhkan oleh manusia dibandingkan udara dan air. Karena dia akan menyelamatkan, atau agama ini akan menyelamatkan seorang tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat nanti. Maka Allah mudahkan. Allah pasti mudahkan. Pembahasan agama akan dimudahkan. Ya, pembahasan akidah tidak akan menyulitkan. Tapi terkadang apa? Menjadi sulit karena masuknya pemahaman-pemahaman luar, masuknya gangguan-gangguan luar. Seakan-akan ketika kita melakukan salat, kita kesulitan rasanya. Kenapa? Godaan-godaan syaitan termasuk dalamnya. Yaitu pemahaman-pemahaman yang menjauhkan kita dari agama. Sehingga berat hati kita untuk melakukan amal ibadah. Seakan-akan memahami pelajaran agama itu sulit sekali. Apalagi di zaman sekarang, pembahasan akidah, pembahasan tauhid seakan-akan menjelimet sekali, sangat sulit. Padahal akidah merupakan sesuatu yang sangat penting diketahui oleh manusia. Pasti apa? Kaidahnya bahwa Allah akan mudahkan. Tidak akan mungkin sulit. Ya, bahkan Rasulullah bertanya kepada salah seorang anak kecil, Aina Allah, di mana Allah? Disebutkan apa? Fis sama. Mudah. Dan Allah katakan apa? Ya Rasulullah katakan, dia adalah mukminah. Ya, dia beriman. Berarti anak kecil pun faham dengan tauhid akidah, dimudahkan, tidak mungkin sulit. Ya, kalau sekiranya sulit, tentu orang-orang yang tidak bisa mencapai ilmu pengetahuan yang lebih tinggi, dia mempelajari bahasa Arab dan sebagainya, akan apa? Apakah dia dikatakan beriman? Kalau sekiranya sesulit yang dilakukan saat sekarang ini, tentu orang-orang banyak yang tidak boleh dikatakan tidak beriman. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala bahwa beriman mentauhidkan Allah itu mudah. Maka di sini Rasulullah mengatakan innad dina yusr. Bahwa sesungguhnya agama itu mudah. Wala yushaddad din ahadun illa ghalabah. Tidak ada yang mempersulit melakukan hal yang atau mempersulit agama kecuali dia akan KO nanti dia. Dia akan kejatuh nanti dia. Fasaddidu wa qaribu. Tapi apa kata Rasulullah? Lakukan sesuai yang diperintahkan. Kalau tidak bisa faqaribu, maka mendekati. Wa absyu, dan bergembiralah. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya ya, agama itu mudah. Rasulullah sampaikan dengan gamblang untuk melakukannya mudah. Ya, tapi bukan untuk dipermudah-permudah. Bukan untuk digampang-gampangkan. Ya, Rasulullah sampaikan lakukan ini, kita lakukan apa? Fasaddidu. Maka lakukan sesuai dengan arahan. Ya. Bukan berarti Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ada orang mengatakan apa? Ketika orang melakukan agamanya sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dikatakan apa? Dikatakan berlebihan, dikatakan saklek. Ya. Padahal itu yang diperintahkan. Yang saklek itu apa? Yang tidak benar itu apa? Berlebih-lebihan. Rasulullah ajarkan salatnya seperti ini, dia harus lebih daripada itu. Ini yang tidak boleh. Tapi apa? Yang diperintahkan apa? Saddidu. Apa yang diajarkan Rasulullah? Lakukan sesuai dengan tuntunan. Kalau tidak mampu, faqaribu. Maka paling tidak tepat sasaran, seperti halnya kita memanah, tidak tepat pada titik yang diharapkan, paling tidak apa? Melencengnya jangan terlalu jauh. Ya, ini yang diperintahkan, bahwa ketika kita diminta untuk istiqamah di jalan Allah, beragama sesuai dengan diturunkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah, maka berusahalah untuk tepat, berusaha untuk sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana caranya? Tentu kita apa? Belajar. Tentu kita apa? Belajar bagaimana agama yang diturunkan oleh Rasulullah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai nanti apa? Kita ingin melakukan amalan, tapi amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana bentuknya kita mengaplikasikan saddidu? Tepat sasaran kata Rasulullah, sedangkan kita lakukan apa? Ajaran yang tidak pernah
diajarkan oleh Rasulullah, apakah kita akan dapatkan pahala dari Allah? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Maka penting Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah atau keberadaan kita dalam beragama, melakukan agama Allah Subhanahu wa taala, yang diminta apa? Kita harus melakukan sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah juga mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib, ketika Ali meminta agar diajarkan sebuah doa, Rasulullah mengatakan agar dia mengatakan Allahumma dini wasaddidni. Ya Allah, berikan petunjuk kepadaku dan berikan ketepatan. Ketepatan apa? Ketepatan sesuai dengan apa yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kenapa kita harus tepat? Kalaupun tidak tepat, ya kita harus mendekati, karena Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketepatan 100% itu apakah mungkin? Ya, kadang bisa, kadang sulit. Ya, kebanyakannya apa? Sulit. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat mengatakan, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Istiqomahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak begitu saja. Kemudian Allah katakan apa? Wastaghfiruh, minta ampunlah kepada Allah. Ini isyarat, kata para ulama, disebutkan oleh para ulama bahwa kata-kata dalam Al-Quran wastaghfiruh setelah menjuru kita untuk istiqomah untuk minta ampun, menunjukkan bahwa kita sedikit banyaknya akan ada kekurangan-kekurangan dalam melakukan amal ibadah. Setelah kita beribadah kepada Allah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, sesuai yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana ketika setelah selesai salat, zikir pertama yang dianjurkan, yang diajarkan oleh Rasulullah itu istighfar 3 kali. Kita baru ibadah, kita diminta untuk istighfar. Menunjukkan apa? Bahwa kita berminta ampun kepada Allah kalau kiranya ibadah salat kita banyak kekurangan-kekurangannya. Ada kekurangan-kekurangannya. Ya. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah, kita diulang sedikit, istiqomah sesuatu yang penting dalam hidup kita. Allah katakan bahwa orang-orang yang beriman kemudian dia istiqomah, merekalah yang akan menjadi apa? Penduduk surga Allah Subhanahu wa taala, yang mereka tidak akan ketakutan, mereka tidak akan sedih. Untuk bisa istiqomah, maka kita yakin bahwa istiqomah itu di tangan Allah. Kita memohon sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istiqomah itulah kita berada di atas agama Allah yang benar. Kemudian istiqomah itu adalah kita harus ketahui bahwa istiqomah itu akan bisa kita wujudkan kalau hati kita istiqomah kepada Allah. Perhatikan hati kita apakah sudah 100% atau bisa menerima agama Allah dengan sebaik-baiknya, berada di atas agama Allah dengan sebaik-baiknya. Kemudian bahwasanya istiqomah tersebut, kebenaran dalam agama tersebut harus kita usahakan 100%. Kalau tidak kita mampu untuk tepat sasarannya, maka paling tidak kita mendekati apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bisa istiqamah, bisa tetap berada di atas jalan Allah, di atas agama Allah sesuai dengan apa yang diajarkan, dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.